Barcelona menjadi tamu bagi Cadiz pada pekan kelima La Liga 2022 di Stadion Nevio Mirandilla pada Sabtu 10 September. Simak laporan lengkap jalannya laga Cadiz versus Barcelona berikut ini. AC Milan bertandang ke Luigi Ferrari untuk menghadapi Sampdoria pada pekan ke-6 Serie A 2022 pada Minggu 11 September. Milan sukses mengamankan 3 poin dengan kemenangan 2-1. PSG meladeni Bears di Parc des Princes pada pekan ke-7 Liga 1 2022 pada Sabtu 10 September 2022. PSG menang tipis 1-0. Inter Milan menjamu Torino pada pekan ke-6 Serie A 2022 pada Sabtu 10 September 2022. Pada duel yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza itu, Inter Milan meraih kemenangan dengan skor 1-0 dari tamunya. Pada laga tersebut, pasukan Xavi meraih kemenangan dengan skor 4-0. Barcelona maupun Cadiz gagal mencetak gol pada babak pertama. Barcelona pun 6 shots dan Cadiz hanya 2 shot. Pada babak kedua, Barcelona tampil luar biasa dan mencetak 4 gol. Gol pertama duel Cadiz versus Barcelona tercipta pada menit ke-55. Dimulai dari kerja keras Raphinha dan Gavi, Frenkie de Jong berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola muntah. De Jong membawa Barcelona unggul 1-0. Setelah itu Barcelona lebih menekan dengan memainkan Lewandowski, Pedri, dan Dembele. Hasilnya pada menit ke-65 Barcelona membuat skor menjadi 2-0 melalui gol yang dicetak sang bomber Lewandowski. Barcelona terus berupaya menambah gol setelah unggul 2-0. Bahkan Ansu Fati dimainkan, sementara Cadiz berupaya untuk bisa memperkecil kedudukan. Hanya saja mereka kesulitan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Pada menit ke-82 laga dihentikan oleh wasit. Ada penonton yang harus mendapat perawatan medis. Kiper Jeremías Ledesma sempat melempar kotak P3K ke arah tribun untuk bantuan medis. Kondisi terkendali dengan baik dan penonton dibawa ke rumah sakit dalam kondisi hidup. Setelah laga dilanjutkan, Barcelona mampu menambah 2 gol lewat Ansu Fati pada menit ke-86 dan Ousmane Dembele pada menit ke-90. Akhirnya Barcelona menang dengan skor 4-0. Milan unggul terlebih dahulu lewat Junior Mesias di menit ke-6, tetapi kemudian kehilangan Rafael Leao yang di kartu merah di menit ke-47. Sampdoria sempat membalas melalui Philippe Richards di menit 57 sebelum penalti Olivier Giroud di menit 67 memastikan kemenangan AC Milan. Milan unggul cepat setelah Mesias membobol gawang Sampdoria. Gol itu tercipta berkat peran Leao yang sebelumnya bekerja sama dengan Giroud dan Charles de Ketelaere. Tak lama setelah jeda situasi berubah. Leao melakukan tendangan salto tetapi justru mengenai Alex Ferrari. Wasit memberikan kartu kuning. Itu adalah kartu kuning kedua setelah dia menerima yang pertama di menit ke-17. Leao pun harus keluar lapangan. Unggul jumlah pemain Sampdoria bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol balasan De Juric. Namun Milan tak putus asa. Mereka terus berusaha untuk memulihkan keunggulan. Unggul jumlah pemain Sampdoria bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol balasan De Juric. Namun Milan tak putus asa. Mereka terus berusaha untuk memulihkan keunggulan. VAR kembali beraksi, wasit memberi hadiah penalti untuk AC Milan. Giroud maju sebagai Algojo. Tanpa kesalahan dia mencetak gol yang akhirnya menjadi penentu kemenangan AC Milan. Laga ini menjadi debut jersey ketiga PSG yang baru. Gol penentu kemenangan dicetak gol Neymar dari asis cantik Lionel Messi di menit ke-30.
Kiper Gianluigi Donnarumma juga berjasa dengan menggagalkan penalti Islam Slimani di babak kedua. Namun gol pembuka akhirnya lahir di setengah jam pertama. Dari operan chip jarak jauh Lionel Messi, Neymar menerima bola di dalam kotak penalti meski ditempel pemain lawan dan menuntaskan peluang itu untuk mengubah skor menjadi 1-0. Unggul 1-0 di paruh pertama, PSG nyaris menggandakan keunggulan di awal babak kedua. Akan tetapi sundulan Messi meneruskan crossing Kylian Mbappe dari sisi kiri masih mengenai tiang. Keunggulan PSG nyaris hilang ketika tim tamu mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran personil game BP di menit 69. Hanya dalam 9 penampilan musim ini Neymar sudah mengemas 10 gol dan 7 assist bersama PSG di semua kompetisi. Itu adalah sebuah statistik yang sangat impresif. Namun eksekusi Islam Slimani bisa digagalkan oleh kiper PSG Gianluigi Donnarumma. PSG mencatatkan total 14 tembakan di laga ini tetapi tidak mampu mencetak gol kedua. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk keunggulan mereka tak berubah. Gol Neymar di babak pertama akhirnya menjadi pembeda di laga ini. Jalannya pertandingan, Inter Milan maupun Torino gagal mencetak gol pada babak pertama, bahkan nyaris tidak ada peluang berbahaya yang didapatkan kedua tim. Inter harus menunggu hingga menit ke-89 untuk mencetak gol lewat Marcelo Brozovic. Sementara kubu Torino mengandalkan Nikola Vlahovic dan Antonio Sanabria di lini depan. Inter punya penguasaan bola lebih banyak dari Torino pada babak pertama, 56% berbanding 44%. Hanya saja Inter Milan gagal mencetak gol karena tidak efektif ketika menyerang. Di kubu Torino, mereka sempat membuat ancaman pada menit ke-20. Karol Linetti melepas umpan pada Nikola Vlahovic dan diakhiri dengan sebuah tendangan. Masih ada Handanovic yang menggagalkan upaya Torino untuk mencetak gol. Di menit ke-48, Vlahovic melepas tendangan jarak jauh yang masih diblok pemain Inter Milan. Torino kembali punya peluang pada menit ke-57. Ricardo Rodriguez melepas free kick yang membentur Nicolo Barella. Bola berubah arah dan tetapi Handanovic masih bisa memblok dengan kakinya. Inter punya dua peluang lewat Edin Dzeko pada menit ke-62 dan ke-66. Pada momen pertama, sundulan Dzeko melambung. Pada momen kedua, sepakan datar Dzeko terlalu lemah dan mudah bagi Vanja Milinkovic untuk menangkap bola. Akhirnya, Inter Milan mencetak gol pada menit ke-89, menerima umpan brilian dari Barella. Marcelo Brozovic membuat sentuhan yang sempurna hingga Inter unggul 1-0 dan mempertahankan skor hingga laga usai.